Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dongua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil menyapu bersih misi di Provinsi Narik kemarin, Hao Chen dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke Provinsi Jaques untuk menyelesaikan berbagai misi lainnya. Di sana di perjalanan, Hao Chen pun mengingatkan agar mereka tetap berhati-hati karena memang mereka akan melewati rawa-rawa yang gelap. Sontak Lin Xin yang mendengarnya langsung menanyakan kenapa mereka tidak terbang saja. Yang sudah jelas, Hao Chen pun menegaskan kalau mereka sedang berada di wilayah iblis. Tentunya jika mereka terbang, maka hal itu hanya akan mengekspos dirinya saja. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sampai tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan kabut yang sangatlah tebal. Sontak Lin Xin lagi-lagi sangatlah panik, apalagi kabut ini benar-benar menutup jalan dan sangatlah tidak biasa. Dan benar saja, di saat itu juga lah tiba-tiba mereka pun malah terpisah satu sama lain. Bahkan Lin Xin yang tadinya ingin meminta bantuan dari si botak, kali ini ia pun malah berpegangan dengan tangannya iblis, ya kan? Waduh. Sama halnya dengan yang lain, di sana Yin Er sangatlah ketakutan. Apalagi di sisi lain, Yuan yang awalnya ingin mencari Yin Er seketika malah langsung dibuat pingsan. Berbeda dengan si botak, di sana ia pun malah langsung terkena sebuah ilusi dan bertemu dengan Ling Er. Alhasil si botak yang memang menyukai Ling Er, ia pun langsung bergegas menghampirinya. Sayangnya ini adalah sebuah ilusi dari iblis dan si botak seketika juga dibuat pingsan. Sama halnya dengan senior Han Yu, ia juga mengalami hal yang serupa. Bedanya ia langsung dikunci pergerakannya. Bahkan Hao Chen sebagai kapten juga mengalami hal yang sama dan dibuat pingsan juga. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tersadar juga. Tapi sayang mereka semua sudah digantung di suatu tempat dan sudah tak bisa berbuat banyak. Yang ternyata ini adalah ulahnya Raja Bunga Hantu Iblis aka Iblis di tingkat 7. Tentunya menyadari kalau ia sudah mendapatkan banyak mangsa, ia pun benar-benar sangatlah senang. Sampai ia pun memutuskan untuk memakan Lin Xin terlebih dulu yang katanya terlihat sangatlah segar, ya kan? Waduh. Tapi untungnya ketika Lin Xin mau ditelan, Hao Chen masih sempat menggunakan tungku spiritualnya dan berhasil meloloskan diri. Bahkan tak hanya menyelamatkan Lin Xin saja, semua teman-temannya juga terlepas dari gantungan si iblis ini. Sontak hal itu membuat Raja Bunga pun sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang. Yang ternyata Hao Chen sudah lama tahu soal keberadaan dari si Raja Bunga Iblis ini, di mana mereka memang dengan sengaja terjebak di dalam perangkapnya supaya bisa bertarung secara langsung. Jelas layaknya seorang penantang, mereka benar-benar tarung agresif dan mendominasi pertarungannya. Apalagi jika hari ini mereka tidak membunuhnya, takutnya di masa depan korban yang akan terjebak malah akan semakin banyak. Tapi tentunya Raja Bunga ini juga tak bisa diremehkan sama sekali dan mencoba memberikan perlawanannya. Namun sayang di hadapan dari King Hao Chen, Raja Bunga tetap bukanlah apa-apa dan bisa dikalahkan dengan satu serangan saja. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kaget karena Raja Bunga ternyata selemah ini. Tapi ternyata Raja Bunga belumlah kalah sama sekali, di mana ia pun seketika bangkit kembali dan memanggil penjaga bunga hantunya. Namun lagi-lagi sayangnya di saat itu juga lah kali ini giliran Chai Er lah yang muncul dan berniat mengakhiri semua ini. Tapi di sana Raja Bunga tetap tak mau kalah dan langsung memblokir jalan keluarnya. Bahkan ia pun lagi-lagi mengeluarkan racun miliknya.
Alhasil karena racunnya terlalu kuat, perlahan satu persatu pasukan pun mulai ditumbangkan. Untungnya di saat itu juga lah Hao Yu pun langsung muncul dan memberikan perlindungan. Bahkan Hao Yu atribut angin langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua racun yang ada. Dengan ini Raja Bunga pun benar-benar berhasil dikalahkan. Sontak semua pun juga sangatlah senang dan sangatlah memuji Hao Yu. Apalagi Raja Bunga juga sudah meninggalkan kristal iblisnya. Tapi sayangnya seketika itu juga Hao Yu pun kembali ke mode bocil dan menelan kristal tersebut, ya kan? Waduh. Yang ternyata Hao Yu berniat untuk berevolusi lagi. Alhasil Hao Chen sebagai tuan pun juga tidaklah menghalangi dan hanya mengatakan jika ada bahaya maka langsung hubungi saja. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas meninggalkan rawa-rawanya. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di provinsi Jaques atau lebih tepatnya di teritori air ikan gergaji. Tapi sayangnya baru saja menginjakkan kaki di sana mereka pun langsung diserbu oleh sekumpulan ikan gergaji. Alhasil mau tak mau mereka pun langsung bergegas mendarat sembari menghindari semua serangannya. Yang ternyata ikan gergaji ini adalah hewan di zaman kuno, di mana mereka adalah binatang iblis beratribut angin yang memiliki kecepatan dan daya ledak yang sangatlah cepat. Selain itu mereka juga hidup berkelompok yang membuat mereka pun sangatlah sulit untuk dihadapi. Tapi meskipun begitu, ikan gergaji ini juga merupakan bahan yang langka karena memang kulit dan sisiknya bisa diubah menjadi armor di tingkat tinggi. Bahkan tengkoraknya juga bisa dijadikan bahan untuk membuat senjata yang legendaris. Belum sampai di situ, untuk dagingnya sendiri juga bisa dijadikan obat sebagai penyembuhan dengan kualitas tinggi. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Lin Xin pun langsung menggunakan sihir miliknya untuk mengalahkan beberapa ikan tersebut. Tapi di sana Hao Chen pun baru mengatakan kalau sifat dari ikan gergaji ini benar-benar sangatlah kejam, di mana siapapun yang memprovokasinya maka akan diincar sampai mati. Waduh. Sontak Lin Xin yang baru saja membunuh beberapa ikan gergaji pun seketika langsung dibuat keringat dingin. Dan benar saja di saat itu juga lah ratusan pasukan dari ikan gergaji pun akhirnya muncul dan mencoba untuk menyerbu. Awalnya senior Han Yu juga tak mau kalah dan bergegas mengeluarkan perisai perlindungannya. Tapi sayang karena banyaknya ikan tersebut, perisai milik senior Han Yu tak kuat sama sekali. Namun di sana para ikan tersebut ternyata tidaklah mengincar Hao Chen ataupun Lin Xin, melainkan malah mengincar si botak kita. Yang ternyata ikan gergaji ini sangat tertarik dengan cahaya atau sesuatu yang mengkilat. Jadi satu-satunya alasan kenapa si botak malah diincar karena kepalanya yang memang sangat mengkilat, ya kan? Waduh. Alhasil demi menyelamatkan si botak tercinta, Hao Chen pun langsung mengeluarkan penjaga es untuk membekukan keadaan sekitar. Untungnya penjaga es tak keberatan sama sekali dan bergegas melakukannya. Tapi kekacauan belum berakhir begitu saja, di mana di saat yang sama mereka pun mendengar aungan yang sangatlah besar. Yang ternyata itu adalah nafas dari Raja Ikan Gergaji yang bergegas datang ke sini. Sontak sekelas penjaga es pun sampai ketar-ketir dan memerintahkan untuk melarikan diri. Yang ternyata sebagai pemimpin dari ikan gergaji, rajanya ini memiliki atribut angin dan juga ruang, di mana pada zaman kuno dulu semua orang yang mencoba membunuhnya, semuanya malah dibunuh balik oleh si raja ini. Dan oleh sebab itulah penjaga es sampai dibuat gentar. Apalagi Raja Ikan Gergaji ini adalah binatang iblis di tingkat 10. Tapi sayangnya pelarian mereka itu tidaklah berjalan lancar karena terlihat Raja Gergaji akhirnya sudah menunjukkan diri. Namun meskipun begitu, Hao Chen dan kawan-kawan juga tidak kehabisan akal dan mencoba untuk terbang. Tapi lagi-lagi sayangnya tekanan dari Raja Gergaji benar-benar sangatlah kuat dan berhasil menghentikannya. Sampai ketika si botak mau diserang tepat di depan muka, untungnya ia masih memiliki beberapa trik untuk menghindarinya. Alhasil mereka pun seketika dibuat tenang. Tapi ternyata serangan dari Raja Gergaji belum berhenti begitu saja. Bahkan ia pun bergegas menyerang lagi.
Sontak mau tak mau, Hao Chen pun langsung mengajak semuanya untuk kembali ke Tower Eternal terlebih dulu. Dengan ini setidaknya mereka pun sangatlah aman. Namun lagi-lagi Raja Ikan Gergaji benar-benar sangatlah OP. Bahkan ia bisa menembus Tower Eternal dan tak akan melepaskan mereka semua. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah panik. Tapi untungnya di saat itu juga lah Yilai Kesesang Dewa Necromancer pun akhirnya muncul. Bahkan dengan sosok aslinya ia pun langsung mengusir cecungu ini kan. Wede. Alhasil karena Necromancer sudah turun tangan, Raja Gergaji juga tak berani macam-macam dan bergegas melarikan diri. Dengan ini mereka pun sudah benar-benar aman ya lur ya. Sementara untuk Hao Chen, ia tetap saja sangatlah kaget karena Raja Gergaji bahkan bisa menembus Tower Eternal. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu di Tower Eternal sembari berlatih tipis-tipis. Sementara di Provinsi Jacques, pasukan Ikan Gergaji kali ini mereka pun malah menyerbu tim pelenyap iblis. Yang ternyata tujuan mereka ke sini memang untuk mencari tim pemburu iblis. Bahkan melihat luka yang ada di tubuh dari Ikan Gergaji, mereka pun baru sadar kalau pasukan ini baru saja bertarung dengan tim pemburu iblis. Yang pada akhirnya karena tim pemburu iblis benar-benar ada di Provinsi Jacques, jadi mereka pun berniat menunggunya untuk melawan mangsa yang baru ini ya lur ya. Waduh. Sementara untuk timnya Hao Chen dijelaskan mereka sudah beristirahat selama 3 hari di Tower Eternal. Tentunya di hari yang keempat mereka langsung bergerak lagi dan bergegas ke Provinsi Jacques. Sampai singkat cerita mereka pun sudah tiba di markas Jacques yang katanya adalah lokasi dari misi mereka yang berikutnya. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget karena markasnya ternyata sangatlah besar. Tentunya mereka pun juga cukuplah ragu apakah bisa menyelesaikan misi ini atau tidak. Cerita berlanjut di mana sesampainya di Provinsi Jacques kemarin, mereka pun langsung melihat markasnya yang sangatlah besar. Sontak Hao Chen yang melihatnya, ia pun langsung membagi tugas untuk mengalahkan para iblis tersebut. Bahkan mereka pun sampai berpisah agar misinya cepat selesai. Tentunya ia pun juga mengingatkan jika mereka dalam bahaya, maka gunakan saja rantai jiwanya. Selain itu, mereka juga sudah menentukan sebuah titik pertemuan jika semuanya sudah selesai. Alhasil mereka pun tak keberatan sama sekali dan langsung menjalankan tugasnya masing-masing. Dari senior Hanyu yang bersama dengan penjaga api dan Lin Xin serta si botak dengan trik-trik liciknya. Sampai beberapa iblis yang sedang berjalan santuy, tiba-tiba ia pun merasakan aura yang sangatlah dingin. Yang sudah jelas mereka sudah dihadang oleh sang penjaga es yang bahkan langsung menyerangnya. Berbeda dengan Hao Chen dan Chai mereka pun langsung menerobos barak dari pasukan iblis. Bahkan tak hanya menerobos saja, mereka juga menghajar semuanya. Sampai dikatakan kalau semua pasukan masih baik-baik aja dan misi ini sudah hampir selesai. Tapi ternyata di luar tiba-tiba malah muncullah naga api yang mengamuk di markas tersebut. Alhasil semua pun benar-benar sangatlah panik dan bergegas pergi ke titik perkumpulannya termasuk Hao Chen dan Chai. Sontak Lin Xin sendiri sedikit bertanya-tanya kenapa naga api datang ke sini. Tapi di sana Hao Chen bilang kalau naga ini seperti sedang putus asa dan seolah-olah sedang diburu. Yang ternyata menurut legenda tubuh dari naga api ini tak bisa dihancurkan sama sekali. Dan oleh sebab itulah Lin Xin pun bilang agar mereka menggunakannya untuk membuat pil saja. Apalagi setelah meminumnya maka mereka bisa mendapatkan kekuatan pertahanan yang setara dengan naga raksasa. Selain itu, jika dilihat dari sayapnya, naga api ini kemungkinan juga sudah berumur 3000 tahunan. Tentunya selama bisa menyerapnya, maka seseorang yang tak bisa menggunakan sihir api sekalipun akan langsung bisa menggunakan sihir pertahanan api di tingkat 7. Tapi di sana di saat itu juga lah tiba-tiba muncullah satu iblis lagi yang langsung menangkap naga apinya. Yang ternyata iblis ini adalah Raja Jacques di tingkat 8. Di mana raja tersebut juga langsung berniat untuk menyerap naga apinya agar ia bisa menerobos ke tingkat 9.
Sontak Lin Xin yang juga mengincar naga api, ia pun benar-benar sangatlah panik. Apalagi dengan munculnya Raja Jacques, takutnya misi mereka tak akan bisa selesai. Bahkan senior Han Yu sampai menyarankan untuk mundur terlebih dulu. Tapi tanpa diduga melihat kepala Raja Jacques yang botak, Hao Chen pun langsung memiliki sebuah rencana licik yang katanya bisa merebut naga apinya. Dimana ia bilang kalau rencana ini sangat bergantung kepada si botak. Untungnya si botak tak keberatan sama sekali dan bergegas menjalankan rencananya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Di sana dikatakan juga kalau rencana ini sangatlah beresiko. Tapi tentunya sebagai orang yang barbar, si botak tak gentar akan hal itu. Yang ternyata rencananya adalah menyerang pasukan ikan gergaji dan menghabisinya di teritori. Bahkan si botak mengaku sebagai Raja Jacques sembari membantai mereka semua. Sampai setelah pasukan ikan gergaji berhasil disapu bersih, Raja Gergaji pun akhirnya keluar juga. Sontak melihat kepala botak dari si Masian, ia pun beneran beranggapan kalau si botak ini adalah Raja Jacques. Dengan ini rencana mereka pun benar-benar berjalan lancar, di mana mereka akan memancing Raja Gergaji dan membawanya ke markas dari Raja Jacques. Sementara di markas dari Raja Jacques sendiri, sembari menunggu kedatangan dari Raja Gergajinya, di sana Hao Chen pun menyuruh Ma Idola yang menyamar menjadi Raja Gergaji untuk menerobos masuk ke dalam markas. Alhasil pasukan iblis yang tak tahu kebenarannya, mereka pun menganggapnya sebagai Raja Gergaji dan berlari ketakutan. Sedangkan untuk Hao Chen setelah berhasil menerobos markas, ia pun langsung memerintahkan semuanya untuk mulai mengamuk dan mengganggu penyerapan dari Raja Jacques-nya. Sontak Raja Jacques yang merasa terganggu, ia pun juga sangatlah marah dan menunda dulu penyerapannya. Sementara di pertarungan sesuai dengan rencana, Yuan pun bilang kalau mereka diperintahkan oleh Raja Gergaji untuk menyatakan perang kepada mereka. Bahkan markas ini juga akan segera diambil alih. Jelas Raja Jacques yang melihat penyamaran dari Maido tadi, ia pun percaya kalau ini adalah serangan dari Raja Gergaji. Tapi meskipun begitu, ia tak gentar sama sekali dan mencoba mempertahankan markas tercinta. Dengan ini peperangan di antara mereka pun seketika langsung pecah. Sampai si botak pun akhirnya kembali juga dan langsung memakai sebuah wake up pro-nya. Jelas dengan kedatangan dari si botak, artinya Raja Gergaji yang asli juga sudah datang ke sini. Alhasil Maido pun juga langsung menghentikan penyamarannya. Sontak dengan rambut apro-nya ini, Raja Gergaji sudah tak mengenali si botak lagi, melainkan ia langsung fokus kepada Raja Jacques-nya yang memang berkepala botak. Bahkan ia juga sangatlah marah karena Raja Jacques sudah menyerang ikan-ikannya. Sementara untuk Raja Jacques-nya sendiri, ia yang tak tahu apa-apa malah menyalahkannya karena memang Raja Gergaji lah yang ingin merebut wilayahnya. Waduh. Jadi bisa dibilang kalau rencana Hao Chen ini adalah mengadu domba ya lur ya. Di sana tanpa basa-basi lagi, Raja Jacques langsung mengeluarkan sebuah bola cahaya yang kecil. Awalnya Lin Xin yang melihatnya sangatlah meremehkannya dan meragukan bola tersebut. Tapi tentunya Hao Chen bilang sebagai raja di tingkat 8, seharusnya bola kecil ini tidaklah sesederhana itu. Dan benar saja bola kecil serangan dari Raja Jacques itu seketika malah berubah menjadi sebuah meteor raksasa. Namun sayangnya di hadapan dari Raja Gergaji, meteor tersebut bukanlah apa-apa. Bahkan ia bisa menelannya dengan mudah dan bergegas memberikan serangan balik. Alhasil Raja Jacques yang memang tak siap, seketika ia pun harus terkena serangan yang sangatlah telak. Bahkan serangan tersebut juga menghancurkan mental dari Raja Jacques karena markas besarnya juga sudah rata. Belum sampai di situ ketika musuh lengah, Raja Gergaji pun kembali menyerangnya lagi. Tapi kali ini dengan kemarahan yang sangatlah besar, Raja Jacques mencoba untuk melawan. Namun sayangnya itu tadi hanyalah bacotan belaka karena faktanya ia kembali disiksa oleh Raja Ikan Gergaji. Alhasil Raja Jacques yang sudah pasrah, ia pun tak mau mati begitu saja dan berniat mengajak Raja Gergaji mati bersama dengan meledakkan diri.
Sontak hal itu membuat Hao Chen dan kawan-kawan Layang sangatlah panik dan bergegas masuk ke goa dari Raja Jacques. Tapi ternyata sesampainya di goa tersebut, berkat ledakan dari Raja Jacques tadi, naga api yang mereka incar ternyata sudah menjadi tulang belulang. Jelas Lin Xin pun benar-benar sangatlah sedih. Sontak senior Hanyu yang melihatnya mencoba menghiburnya karena katanya jika tidak seperti ini, takutnya misi mereka tak akan pernah selesai. Sama halnya dengan Yin Er, ia malah menanyakan keadaan dari Raja Gergaji yang menerima ledakan secara langsung. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba gigi dari ikan Raja Gergaji pun jatuh ke hadapan mereka. Dengan ini bisa dipastikan kalau Raja ikan Gergaji sudah ikutan meledak juga. Sontak Lin Xin pun benar-benar sangatlah senang. Apalagi di saat yang sama ia juga mendapatkan 2 kristal iblis dari raja-raja tersebut. Alhasil karena misinya sudah selesai semua, jadi Hao Chen pun mengajak mereka untuk mencari jejak dari tim pemburu iblis yang lain. Tapi di sana ketika mereka mau melewati provinsi Jacques, sampai saat ini belum ada satupun tim pemburu iblis yang terlihat. Tentunya mereka pun sangatlah bingung karena pencariannya sudah berjalan cukuplah lama. Sampai tiba-tiba mereka pun mendapatkan sebuah tekanan yang sangatlah kuat. Tak hanya itu, mereka juga bertemu dengan Tian Xing, sang kapten dari tim pemburu iblis nomor 17 yang sudah di puncak tingkat 7. Yang ternyata Tian Xing ini sudah diserang oleh sekumpulan iblis pelenyap. Bahkan melihat Hao Chen dan kawan-kawan, pasukan iblis ini malah tambah semangat, iya kan? Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah timnya Hao Chen bertemu dengan Kapten Tian Xing dan dikepung oleh pasukan pelenyap iblis, kita pun diperlihatkan sedikit flashback sebelum mereka bertemu tadi. Jadi Kapten Tian Xing ini sudah berada di puncak tingkat 7 sekaligus kapten dari tim pemburu iblis nomor 17, di mana ia juga memiliki armor yang kuat yang terbuat dari mirtil. Tak hanya itu, layaknya tim pemburu iblis, ia juga memiliki para anggotanya yang rata-rata sudah di tingkat 7. Di sana dijelaskan juga mereka ini adalah salah satu tim yang menyusup ke provinsi Jacques dan merupakan salah satu tim pemburu iblis terkuat. Bahkan dalam waktu 3 tahun setelah menyelinap ke provinsi Jacques, Kapten Tian Xing dan kawan-kawan berhasil mengalahkan sepertiga pasukan Jacques yang sudah berada di tingkat 8. Tak hanya itu, tim mereka ini juga mencatatkan rekor sejarah yaitu menghancurkan camp iblis dengan waktu tercepat yaitu 13 menit. Dan oleh sebab itulah tim mereka ini sampai dijuluki sebagai tim pembantai iblis. Tapi sayangnya kesuksesan mereka itu seketika harus dibuat terhenti karena faktanya dari seluruh tim pemburu iblis yang ada di sini tiba-tiba malah meninggoy semua dan hanya menyisahkan mereka saja. Yang ternyata tepat di depan mereka sudah ada tim pelenyap iblis yaitu kelompok naga. Bahkan tanpa basa-basi lagi, kelompok naga ini langsung mengeluarkan teknik sangkarnya dan memaksa mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Alhasil mereka yang memang tak aware akan hal itu mau tak mau harus terpisah satu sama lain dan terjebak di dalam sangkar tersebut. Bahkan mereka juga harus berduel dengan masing-masing dari kelompok naganya. Awalnya Kapten Tian Xing tak gentar sama sekali dan mencoba meladeni musuhnya itu. Namun sayang, layaknya rumor beredar, kelompok naga ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Kapten Tian Xing yang sudah bertarung dengan serius masih belumlah cukup. Sampai Kapten Tian Xing pun menggunakan salah satu teknik terkuatnya yaitu sebuah tebasan jedi penembus langit. Tapi ternyata hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh kelompok naga, di mana ia pun juga langsung menggunakan teknik iblis surgawi perebut jiwa untuk mengcounter serangan itu. Alhasil seketika itu juga kekuatan dari Kapten Tian Xing pun harus dirampas. Sama halnya dengan rekan-rekannya, di sana mereka yang mencoba untuk melawan, sayangnya juga terkena masing-masing teknik dari iblis pelenyap dan tak bisa berbuat banyak. Bahkan sebagian dari mereka harus meninggoy di tempat. Sedangkan untuk Kapten Tian Xing sendiri, meskipun terkena combo-wombo dari musuhnya, untungnya ia masih bisa bertahan. Tapi jelas melihat semua rekannya yang sudah meninggoy, ia pun juga sangatlah panik. Apalagi iblis pelenyap bilang kalau Kapten Tian Xing akan segera menyusul juga.
Alhasil daripada memaksakan diri, Kapten Tianxing lebih memilih untuk kabur dan melaporkan ini ke aliansi, termasuk kekuatan dari kelompok naga yang bisa menyegel kemampuan musuh. Tentunya tujuannya sendiri supaya tim pemburu iblis yang lain bisa menyusun strategi terlebih dulu. Tapi sayangnya pelarian dari Kapten Tianxing ini tidaklah berjalan lancar dan terus digempur oleh kelompok naga. Bahkan segel ilahi milik Kapten Tianxing seketika bisa ditembus. Namun meskipun begitu, iblis pelenyap tetap memuji armor milik Kapten Tianxing yang memang sangatlah kuat. Tapi jelas mereka juga menyuruhnya untuk berhenti melawan saja. Apalagi rekor mereka sendiri belumlah terpecahkan, yaitu para musuh tak akan ada yang berhasil melarikan diri. Namun lagi-lagi Kapten Tianxing menolak untuk menyerah dan tetap fokus untuk melarikan diri. Sampai ia pun tak sengaja melihat Hao Chen dan kawan-kawan yang baru memasuki provinsi Jaquest. Di sanalah demi menyelamatkan pendatang baru, Kapten Tianxing mencoba menahan gempuran dari musuh-musuhnya. Tapi sayang, kelompok naga juga menyadari kedatangan itu dan bergegas mengeluarkan tekanannya. Alhasil Hao Chen dan kawan-kawan yang memang tak siap seketika harus dibuat jatuh ke bawah. Bahkan mereka juga harus terkurung di dalam sangkar milik kelompok naga. Namun untungnya sebelum terpisah dengan teman-temannya, Hao Chen sempat memerintahkan 2 penjaga untuk menemani Yin Er dan juga Lin Xin. Bahkan untuk Hao Chen sendiri melihat Kapten Tianxing yang mau diserang, ia pun langsung bergegas menyelamatkannya. Sontak Kapten Tianxing awalnya sangatlah pasrah karena menurutnya Hao Chen dan timnya juga akan bernasib sama dengan dirinya. Tapi jelas this is king Baginda Hao Chen, ya kan? Dimana meskipun ia masih di tingkat 6, namun Hao Chen bisa memberikan perlawanan sengit. Apalagi Hao Chen juga tidaklah seorang diri dan dibantu juga oleh Chai Er. Alhasil iblis pelenyaplah yang kali ini dibuat kesal dan bergegas mengeluarkan teknik tebasan. Sayangnya Hao Chen X Chai Er juga tak tinggal diam dan segera mengeluarkan pedangnya juga. Bahkan mereka berhasil mengcounter tebasan musuh sekaligus melukainya. Sontak iblis pelenyap benar-benar sangatlah marah. Apalagi melihat Chai Er dan Hao Chen yang bekerja sama, kesabarannya pun sudah berada di ujung batas dan akhirnya mengeluarkan salah satu teknik terkuat. Jadi tekniknya ini disebut sebagai petaka bintang tak terbatas yang membentuk sebuah meteor api. Sontak Hao Chen yang melihatnya benar-benar sangatlah panik karena ternyata teknik ini sudah setara dengan keterampilan di tingkat 8. Sama halnya dengan Kapten Tianxing, ia juga sangatlah panik. Yang pada akhirnya ia pun berinisiatif untuk meminjamkan armor mirtilnya kepada Hao Chen. Alhasil dengan tambahan armor yang kuat, penampilan Hao Chen pun seketika langsung berubah. Bahkan tak hanya penampilan saja, kekuatannya juga langsung bertambah dan seketika bisa menahan meteor itu. Sontak kelompok naga lagi-lagi sangatlah kaget, apalagi Hao Chen sudah mengeluarkan 2 pedangnya dan kembali menyerang balik. Selain itu, ternyata Hao Chen juga bisa memaksimalkan kekuatan ilahi yang ada di armor mirtil yang membuat musuh benar-benar tak bisa menyentuhnya. Yang pada akhirnya dibantu juga dengan Ayang tercinta, untuk pertama kalinya pasukan kelompok naga pun berhasil disudutkan. Bahkan Chai Er sudah tak mau bermain-main dan langsung mengeluarkan teknik Susanunya. Tapi jelas tak hanya Chai Er saja, sebagai Ayang, Hao Chen juga tak mau kalah dan bergegas menggunakan teknik Asyura. Namun tanpa diduga, setelah digempur oleh 2 teknik tadi, kelompok naga masih bisa bertahan. Alhasil melihat itu, Hao Chen pun akhirnya menggunakan mode full powernya dan bersiap menggunakan tebasan naga. Sementara untuk kelompok naga, ia pun mencoba menggunakan teknik iblis perebut jiwa seperti melawan tim nomor 17 tadi. Sama halnya dengan kelompok naga yang lain, mereka juga melakukan teknik yang sama yang ditujukan kepada si botak. Tapi sayangnya dengan teknik transportasinya, si botak bisa dengan mudah melepaskan diri dari teknik tersebut. Sontak iblis pelenyap benar-benar sangatlah kaget dan beranggapan kalau si botak ini adalah seorang warrior. Namun jelas si botak pun menegaskan kalau ia bukanlah seorang warrior, melainkan adalah petarung dari kuil pendeta. Yang pada akhirnya dengan palu miliknya ia pun berhasil mengalahkan salah satu dari kelompok naga.
Sama halnya dengan senior Hanyu, melihat musuh yang menggunakan teknik perebut jiwa, dengan elemen cahayanya ia juga berhasil melepaskan diri. Bahkan dengan tebasan malaikatnya ia berhasil menyerang balik sekaligus mengalahkan pasukan itu. Tak hanya mereka saja, Yin-Er juga langsung bergegas mengeluarkan gerbang kehidupannya. Tapi sayang di saat itu jugalah musuh menggunakan teknik perebut jiwa dan menghentikan tekniknya itu. Namun jelas sebagai salah satu summoner di tim, Yin-Er juga tidaklah kehabisan akal dan langsung menyeru Maido untuk berubah menjadi naga Kaisar Iblis. Alhasil meskipun ini adalah naga yang palsu, tapi hal itu tetap bisa membuat musuh terlihat panik. Di sanalah penjaga es pun memanfaatkan situasi dan langsung mengalahkan pasukan tersebut. Balik lagi ke Hao Chen, di sana ketika ia mau disegel oleh teknik perebut, seketika Chai-Er pun muncul dan membantu ayangnya itu. Yang pada akhirnya Hao Chen pun berhasil menggunakan teknik pedang naganya. Bahkan Chai-Er juga lagi-lagi membantu dengan menggabungkan tekniknya juga. Alhasil serangan tajam tersebut tak bisa dihindari lagi dan harus membuat musuh terseok-seok. Bahkan teknik sangkarnya seketika dihancurkan. Sontak iblis pelenyap pun benar-benar sangatlah kaget karena memang mereka yang selama ini tidak terkalahkan sekarang malah dikalahkan oleh pasukan di tingkat 6. Tapi karena hal itu jugalah ia pun baru sadar kalau timnya Hao Chen inilah yang dicari-cari oleh putra mahkota. Bahkan ia pun langsung menggunakan sebuah teknik untuk memanggil Ahbao dan para pasukan. Sontak Hao Chen sendiri juga tak menyangka kalau Ahbao ternyata sudah di puncak tingkat 8. Sementara untuk Ahbao sendiri tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menghancurkan rantai jiwa milik timnya Hao Chen. Dengan ini Hao Chen dan kawan-kawan hanya memiliki nyawanya sendiri dan tak bisa saling bantu lagi. Tentunya Ahbao pun bilang agar mereka berhenti untuk melawan, apalagi ia juga sudah mengetahui semua tentang tim mereka. Tapi meskipun begitu ia juga tetaplah berterima kasih kepada Hao Chen karena katanya ia bisa sekuat ini karena kekalahan melawan Hao Chen kemarin. Jelas rasa sakit dan malu yang ia terima pada saat itu akan ia balaskan 100 kali lipat di pertemuan mereka ini, ya kan? Waduh. Terlebih lagi kali ini juga sudah tak ada keilahian yang membuat Ahbao pun sangatlah pede kalau ia bisa membalaskan dendam. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.